nama saya Siva Imania Nurul Hidayah dengan NIM 2312084. Pada kali ini saya akan menjelaskan kode yang telah saya buat mengenai MVC pada Laravel terkait register data pasien BPJS. Yang pertama-tama saya lakukan adalah saya membuat database DB BPJS dengan tabel pasien dengan field ID, nama, alamat, tanggal lahir, NIK, create add, dan update add. Ini merupakan timestamp. Nah, setelah saya membuat database-nya, saya menghubungkan database pada file .env. Nah, dengan DB database, DB BPJS, dan username root. Nah, setelah itu saya membuat roots pada web.php. Nah, pada baris ke-21 ini tuh untuk mengimpor kelas root dari ruang nama Illuminate, kemudian masuk ke support, kemudian masuk ke package. Ini tuh digunakan untuk mendefinisikan rute URL dalam aplikasi Laravel. Kemudian pada halaman pada baris ke-22 dan 23 ini tuh untuk mengimport dua kelas controller yang digunakan dalam aplikasinya. Ini tuh page controllers dan patient controllers yang berada pada di directory app, kemudian di PHP, kemudian masuk ke controllers. Kemudian baris kelima ini, baris ke-26 ini tuh mendefinisikan rute HTTP GET untuk URL root. Nah, ketika URL ini diakses, metode home dari page controller akan dipanggil gitu. Kemudian baris yang terakhir ini tuh untuk menetapkan semua rute untuk sumber daya pasien. Ini tuh metode yang telah disediakan oleh Laravel untuk membuat rute CRUD. Nah, kemudian setelah itu saya membuat controller patient controller. Nah, yang pertama ada index. Nah, indeks ini digunakan untuk menampilkan daftar semua pasien. Nah, yang pertama itu ia mengambil semua data pasien dari model pasien menggunakan metode all. Kemudian dia mengembalikan nilai pasien index menggunakan metode with all pasien. Nah, kemudian yang kedua itu ada create. Create itu hanya untuk menampilkan tampilan pasien. Nah, ini tuh mengembalikan nilai pasien create. Kemudian ada fungsi store. Nah, fungsi store ini untuk menangani penyimpanan data pasien yang baru. Nah, yang pertama itu yaitu akan memvalidasi input yang diterima dari formulir menggunakan metode validate. Nah, kemudian jika validasinya itu berhasil, ia akan membuat pasien baru dengan data yang diterima dari permintaan, dan kemudian itu akan menyimpannya ke dalam basis data menggunakan metode create. Nah, dan akan menampilkan pesan pasien telah ditambahkan ke database dengan sukses. Nah, kemudian itu ada fungsi show. Ini itu untuk menampilkan detail pasien berdasarkan ID yang diberikan. Nah, ini tuh menggunakan metode find berdasarkan ID yang diberikan. Nah, ini tuh akan mengembalikan nilai ke patient show dengan metode with. Nah, kemudian ada function edit. Function edit ini untuk menampilkan formulir gitu, untuk mengedit data pasien. Ini itu menggunakan metode find. Kemudian akan mengembalikan nilai pasien edit dengan metode with. Dan ada function update. Ini itu untuk mengubah
atau membuat pembaruan pada pasien. Nah, yang pertama itu dia menggunakan metode find untuk menemukan ID atau pasien yang akan diubah datanya. Nah, kemudian dia juga menggunakan metode validate untuk memvalidasi. Jika validasi berhasil, ia akan mengisi model pasien dengan data baru. Nah, kemudian setelah itu akan di-save, kemudian akan menampilkan pesan pasien telah diperbaharui dengan sukses. Nah, yang terakhir itu ada fungsi destroy. Ini itu untuk menghapus record yang telah dibuat. Ini menggunakan metode find. Find ini untuk menemukan pasien yang akan dihapusnya. Kemudian ada metode delete dan akan menampilkan pesan pasien telah dihapus dengan sukses. Nah, kemudian akan mengembalikan ke pasien.index. Setelah itu saya akan membuat model pasien.php. Nah, pasien.php saya membuat kelas pasien extends model. Nah, ada protected table. Ini itu maksudnya menentukan nama tabel yang akan digunakan oleh model. Nah, dalam kasus ini tuh model pasien ini akan berinteraksi dengan tabel bernama pasien di database yang telah saya buat. Nah, kemudian protected field label ini merupakan array yang berisi nama-nama field gitu yang diperbolehkan diisi secara massal gitu. Nah, kemudian saat itu saya membuat dalam view saya membuat page, homeblade, dan ada pasien. Create, edit, index, show. Nah, yang pertama homeblade. Homeblade ini akan menjadi tampilan awal ketika kita membuka file BPJS di web browser. Nah, kemudian ada index.blade. Nah, index.blade ini akan menampilkan semua pasien yang telah kita tambahkan. Kemudian ada show.blade. Ini itu untuk melihat detail dari pasien. Kemudian ada create blade. Nah, ini tuh akan menampilkan form untuk menambahkan pasien baru. Nah, kemudian ada edit .blade. Ini itu akan memperbaharui atau mengubah data pasien yang telah kita tambahkan. Kemudian ada show blade. Ini tuh Nah, kemudian kita lihat aja ketika kita membuka file bpjs.test pada aplikasi web browser. Nah, pada tampilan awal hanya akan tampil seperti ini. Ada button semua pasien, kemudian ada tambahkan pasien baru. Ketika kita tekan semua pasien, maka akan menampilkan index.blade yang telah tadi kita buat. Nah, akan menampilkan semua pasien yang telah ditambahkan. Nah, ketika kita tekan tambah pasien baru, maka akan masuk ke file create yang telah kita buat juga. Ketika kita lihat pasien, maka akan masuk ke dalam file show.blade. Ketika kita masuk ke edit pasien, maka akan masuk ke dalam file edit.pasien yang telah kita buat di VS Code. Nah, ini tampilan formulirnya. Kemudian kita kembali. Nah, kemudian ketika kita lihat pasien, maka akan menampilkan detail dari pasien tersebut. Ketika kita tekan edit pasien, maka akan menampilkan formulir untuk mengedit pasien. Nah, kemudian ada tambahkan pasien baru. Ini itu merupakan formulir untuk menambahkan pasien baru. Nah,
Kemudian di sini ada hapus pasien. Hapus pasien ini untuk menghapus record yang telah kita buat. Kita coba. Nah, pasien telah dihapus dengan sukses. Ketika kita ke home dan kita lihat semua pasien, maka pasiennya tidak ada karena telah kita hapus. Terima kasih.